Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua di kali ini gua bersama teman lama. Beliau berasal dari Cianjur. Hari ini gua mau mengupas tentang misteri adanya mata air ledeng di daerah Cianjur. Gua mau memperkenalkan dulu teman gua, namanya Dendi. Halo bro. Halo. Sehat? Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya mendapatkan undangan dari kawan saya untuk hadir di sini, sedikit berbincang-bincang mengenai misteri yang ada di sumber air ledeng Cianjur. Alhamdulillah bisa memenuhi undangan dari kawan saya ini. Oh iya, Den. Ya, Masalah misteri di air ledeng ini, setahu gua itu ada cerita mistisnya di sumber mata air ledeng ini kan. Awalnya seperti apa sih cerita mistis ini menjadi berkembang? jadi kalau tidak salah pada tahun 1600-an lah ya, 1672 lah. Itu di sana ada para tentara, tentara dari kerajaan Mataram. Dulunya itu beliau menempati satu tempat di pinggir kali ya. Itu yang nama tempat itu Cibanteng. Nah, Cibanteng dulu tempatnya Cibanteng. Oh, di daerah Cirumput itu? Cirumput juga, masih ada desa Cirumput. Itu mereka itu bermukim di Cibanteng itu. Sungai Cibanteng. Jadi para tentara itu mendapatkan tugas untuk mencari selain dari nasi ya. Beliau itu berjalan ke atasnya Cibanteng itu akhirnya menemukan suatu telaga gitu. Nah, di situ mereka menemukan sumber air. Mata air lah. Ya, yang sekarang disebut ledeng. Konon katanya mata air itu nggak habis-habis atau gimana gitu? Dari dulu kalau cerita dari dulu itu mata air itu memang nggak habis. Bahkan sempet ada peneliti ya di sana itu meneliti semburan air dalam 1 detik itu bisa menyemburkan air 19 liter. Air per detik. Nah, terus saudara itu akhirnya menemukan sumber air itu. Itu deh, setahu gua itu di tanah Sunda itu kerajaan Pajajaran. Yeah. Gimana cara ceritanya itu kerajaan Mataram itu masuk ke bumi Pasundan, Cianjur khususnya. Jadi kalau tidak salah dengan cerita seperti ini ya. Jadi kerajaan Mataram itu punya pangeran lah ya. Sedangkan di kerajaan Pajajaran punya putri, seorang putri. Nah, antara kerajaan Pajajaran sama kerajaan Mataram ini berbesan lah. Nah, jadi putra dari Pajajaran, putra dari Mataram, putri dari Pajajaran itu menikah. Gitu. Nah, makanya dia berkawan lah. Akhirnya dia menemukan prajurit dari Mataram menemukan sebuah sumber mata air. Ceritanya sumber mata air itu gimana tuh untuk keberadaannya itu? Ya, dari dulu tuh begini ceritanya. Pada tahun 1672 kalau tidak salah itu ada bala tentara dari kerajaan Mataram. Dia menempati satu lokasi yang bernama lokasinya itu Cibanteng. Nah, mereka itu bermukim di kali Cibanteng itu.
Tapi masih di daerah Cirumput. Masih di daerah Cirumput. Ya. Mereka para bala tentara itu mendapatkan tugas untuk mencari makanan selain dari nasi. Nah, mereka menuju ke atasnya Cibanteng itu sedikit. Nah, mereka menemukan sumber air di situ. Awalnya itu di situ. Tapi dulu itu tempatnya itu kayak semacam danau. Tapi di situ di salah satu tempat itu ada kemunculan air yang sangat deras mengalir gitu. Nah, mereka di situ menemukan sumber mata air itu tersebut itu. Sumber mata air itu konon cerita tidak habis-habis. Iya, tidak habis-habis itu. Bahkan sempat ada peneliti semburan air itu ya. Hasilnya itu dalam 1 detik aja bisa menyemburkan air sebanyak 19 liter air per detik. Kalah itu, blambir itu Den. Kalah kencengnya. Terus konon ceritanya mungkin itu air itu berubah-ubah seperti dari berubah-ubahnya itu bukan warna, kalau kan warna biasanya kan. Kalau ini dari suhu biasanya. Konon cerita dulu itu kalau siang biasa itu air itu amat sangat dingin, sejuk banget dingin itu air. Malah justru dingin Banget itu air. Tapi anehnya ketika menjelang maghrib air itu menjadi hangat. Bahkan saya pun sendiri pernah merasakan itu. Dulu tuh pernah merasakan. Mungkin teman-teman nggak tahu Dendi ini tinggal di mana. Tinggal di mana lu daerah sih? Sebetulnya saya tinggal di daerah Cirumput itu, berdekatan tepat dengan mata air Lendang itu. Nggak jauh ya? Nggak jauh, cukup jalan kaki. Jadi teman-teman, Dendi ini narasumber saya. Pas banget lokasinya dekat sumber mata air tersebut. Makanya beliau mengetahui cerita dari misteri air Ledeng itu. Oke Den, kita lanjutin lagi. Siap. Dari sumber mata air itu berarti salah satu untuk kehidupan masyarakat tersebut ya, di desa Cirumput itu ya. Betul. Apa ada kejadian misteri di Lendang itu? Banyak ya? Bang. Contohnya salah satu warga setempat. Dulu ya, kalau sekarang sih udah zaman modern, udah jarang-jarang seperti itu. Dulu ceritanya seperti ini kayak saya dengar. Bahkan saya sendiri pernah mengalami seperti hal-hal yang sedikit mistis ya, bikin merinding lah gitu. Jadi dulu tuh kalau kita lewat ke situ, siang maupun malam, ya paling malam lah ya. Siang kadang-kadang kita melihat sosok-sosok yang bus gitu, ada terbang-terbang sendiri lah. Entah itu berupa baju panjang putih, ada yang rambut panjang, entah itu yang maaf payudaranya panjang, itu banyak di situ. Sempat mengalami kejadian itu? Ngalamin kejadian seperti itu saya. Kayaknya sih di situ juga kalau untuk berupa pusaka keris itu banyak sih. Berarti banyak juga yang seperti minta sesajen, minta konon kayak buntut lah, nomor lah, berarti ada kayak gitu. Kalau zaman dulu ada, tapi posisinya pas di mata airnya itu biasanya. Pesugihan namanya ya, pesugihan. Ya, untuk minta nomor gitu. Dulu seperti itu. Kejadian seperti itu ada. Terus kejadian apa sehingga bisa di situ dekat mata air itu bisa menjadi tempat horor? Mungkin ada yang meninggal kah atau apakah, ada kejadian apa di situ Den? Kalau untuk kejadian sampai merenggut nyawa, di sana seperti itu belum ada ya kalau seperti itu. Posisinya gua kan belum pernah ke sana Den. Posisinya itu mata air itu danau itu besarkah atau kecil atau gimana Den? Kalau untuk danau itu nggak terlalu besar.
Nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar kalau danaunya itu. Kira-kira kayak apa sih gambaran aja? Gambaran aja ya setengahnya lapangan bola lah. Oh. Nggak terlalu besar sebetulnya. Gitu. Cuman di ujung hulunya itu keluar air itu, makanya dibikin mata air. Mata air itu ya. Dibikin bangunan gitu. Airnya itu jernih atau mungkin berwarna hijau kah atau kuning kah atau apa? Kalau untuk air enggak. Bening. Bening. Enggak ada warna. Makanya masyarakat setempat memanfaatkan air tersebut ya. Bahkan sampai sekarang ya, Hmm. dari mulai adanya mata air itu, kecium mata air itu, Ya. sampai sekarang bahkan kota Cianjur PDAM-nya dari situ. Oh. Asik juga. Iya. Boleh tuh. Air itu enggak, jadi dia pakai pipa, Pak. Pakai pipa. Pokoknya satu kota Cianjur itu dan sekitarnya itu rata-rata PDAM-nya kayak gitu. Kota Cianjur. Kota Cianjur. Mata airnya sumbernya dari situ. Dari situ. Jadi info juga buat teman-teman juga tuh. Di Cianjur rata-rata itu emang ambilnya dari situ, gitu. Dari danau tersebut ya. Ya. Apa di situ ada yang dikait-kaitkan misteri apa di situ? Kalau untuk misteri di sana banyak. Hmm. Jadi semacam misteri kayak putih, warna merah. Oh. Jadi yang saya pernah, ini saya alhamdulillah nggak ngalamin ya kejadian itu, tapi dari cerita ada kejadian orang melihat sosok sama kayak kita manusia, Oh. cuman bulunya lebat, ini kupingnya itu udah kayak kuping gajah lebar, punya taring. Itu sering mengganggu warga setempat. Kalau mengganggu tergantung kitanya. Oh. Kalau kita di sana bisa menjaga sopan santun kita, attitude kita, ya enggak ya. kecuali kalau kitanya di sana sembrono, kasarnya istilah orang Jawa sembrono, ya celaka. Jangan sembrono kawan-kawan. Sembrono dateng ya. Iya, gitu. Terus di sana ada gua baca-baca dari Google itu ada sebuah pohon gitu. Nah, ya. Ada sebuah pohon bisa dibilang keramat gitu ya. Keramat itu pohon beringin kalau saya. Pohon beringin. Bisa ceritain deh. Oke. Jadi kalau untuk pohon beringin, dulu itu nggak hanya satu. Kalau sekarang kan satu nih. Kalau dulu nggak satu, banyak. Pohon beringin itu. Pohon beringin itu banyak dulu. Tapi itu berkaitan dengan sumber air itu. Sumber air itu berkaitan. Bukan. Deketan. Bahkan sekelilingnya danau itulah dulunya. Oh. Keliling danau itu dulunya itu pohon beringin. Oh. Begitu danaunya hilang, kasarnya gitu kan, ketimbun, cuma mata airnya aja. Di sampingnya mata air itu sekarang yang berdiri itu pohon beringin satu-satunya itu. Dan itu yang dikeramatkan. Tinggal satu. Tinggal satu. Oh. Tinggal satu pohon beringin. Nggak bisa ditebang atau gimana? Kalau untuk cerita dari dulu, memang belum ada yang mampu menebang pohon itu. Dulu pohon beringin itu banyak. Yang lain bisa ditebang. Tapi bisa ditebang. Yang lain bisa ditebang. Yang satu ini yang bisa ditebang. Sampai sekarang. Wah, nggak bisa ditebang sampai sekarang. Ya? Ada cerita apa di pohon beringin itu Den? Nah, kalau tidak salah ceritanya itu di pohon beringin itu ada penemunya. Namanya si Abah gitu kan. Cuman nggak tahu Abah siapa. Cuman waktu dulu itu pas mediasi itu hanya nyebut Abah aja. Gitu kan, dia suruhan dari Eyang Surya Kencana. Setelah kerajaan Mataram meninggalkan tempat itu, diambillah oleh kerajaan Pajajaran. Iya. Pegangnya sama itu Eyang Surya Kencana. Eyang Surya Kencana menugaskan si Abah ini untuk menjaga lokasi itu. Begitu. Itu tidak bisa ditebang. Sampai sekarang masih ada itu. Jadi setiap ada orang nebang, udah pasti nggak ketolongnya kayaknya. Udah pasti itu meninggal. Meninggal udah pasti. Jadi dulu sempat ada yang nebang. Bahkan waktu saya masih kecil di sana, saya melihat orang tukang gergaji mesin itu lagi nebang. Menurut saya dulu aneh, kok pohon bisa mengeluarkan darah gitu. Oh, lu sendiri? Saya sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Melihat kejadian seperti itu. Kejadian orang menebang si Dendi
Belian. Iya, benar. Pohon beringin itu mengeluarkan darah. Itu darah, maksudnya darah itu apa warna getahnya itu apa emang seperti darah gitu deh? Rata-rata sih kalau getah, setahu saya putih ya. Oh, Di mana-mana. putih ya? Gitu. Iya. Tapi ini darah bener darah seger. Oh, Darah seger. munculnya banyak. Muncul aja. Jadi pas begitu gergaji mesin ditempel ke situ, untuk kulitnya kena, tapi untuk masuk ke daging itu langsung keluar darah. Pertama, gitu kan? Yang pertama, gitu kan? Nah yang kedua, sempet digergaji juga, sampai si mata gergajinya itu putus. Udah 3 kali ganti itu, putus, dan dua-duanya yang mencoba untuk menebang pohon ini meninggal. Sampai sekarang nggak ada yang mampu. Makanya pohon itu bertahan. Berarti sampai sekarang belum bisa ada yang bisa menebang pohon tersebut. Iya, belum ada yang mampu. Pohon itu dijadikan pesugihan atau gimana sih? Kalau untuk sekarang tidak. Kalau dulunya iya, kadang-kadang ada mungkin zaman-zamannya orang-orang tua dulu kita khusus sajian atau mungkin ada aja tapi malam ya kita masih percaya dengan adanya itu ya. Itu. Terus mungkin ada yang pernah merasakan teman atau lu sendiri datang ke pohon itu diganggu atau gimana, ada punya cerita nggak? Oh pernah. Jadi ceritanya dulu gini, bukan saya pribadi, bukan ya? Oh kawan apa? Dibilang kawan bukan, tapi orang setempat. Orang setempat. Orang setempat. Jadi cerita ke cerita gitu ya. Cerita ke cerita lah gitu kan, nyampe. Jadi ceritanya dulu gini, ada satu orang yang nyuci motor di situ. Di bawah pohon beringin itu? Di bawah pohon beringin karena posisinya si aliran sungai itu pohon beringin. Nah, gitu kan. Nyuci motor di situ. Ini real kejadian nyata. Gitu kan. Nyuci motor di situ, nyiram. Ya sambil gimana ya? Bersiul-siul lah gitu kan. Nah ternyata di situ orang itu ketiban sama ranting pohon itu. Ranting besar atau gimana? Kalau ranting sih nggak terlalu besar kalau ranting ya. Dulu bilang nggak terlalu besar sih. Terus Dibanin belakang kepalanya ini, ya mungkin kenal lah ya, saraf otaknya kali ya. Itu meninggal di tempat. ranting kecil. Kecil nggak gede-gede banget. Makanya di situ kehebatan di situ tuh. Mistisnya di ledeng itu pohon itu. Tuh teman-teman, sebuah ranting bisa menyebabkan meninggal seseorang akibat mencuci motor di bawah pohon beringin tersebut gitu. Selain cerita mistis di pohon beringin itu, ada cerita lagi nggak di daerah tersebut gitu? Masih di sekitar lokasi pohon beringin itu, iya. Atau di wilayah mata air itu? Oke, ya. Ada satu lagi, ya. Yang tempatnya itu persis di samping si pohon beringin itu. Itu benda itu adalah batu. Oh, sebuah batu ya? Sebuah batu besar. Oh, batunya sebesar segini kah atau Ya segini atau segini gitu? Ya mungkin kalau seandainya batu kita peluk, ya 4 orang lah. Oh, termasuk besar dong. Besar. Nah, orang katanya batu itu memang sama halnya seperti si pohon beringin ini, sama-sama dikeramatkan. Dulu juga ada cerita sih katanya orang itu lompat-lompatan di atas batu. Di atas batu itu hingga akhirnya dia tuh terpeleset. Maksudnya lompat-lompat itu dia mau berenang ke sumber mata air danau itu atau gimana itu? Enggak, memang kalau nggak salah dia tuh mungkin setelah berenang atau sebelum berenang ya, mungkin pemanasan entah yang apalah gitu kan di sana di atas batu itu. Anak kecil atau dewasa, tanggung lah ya. Tanggung dewasa. Nah dia tuh terpleset dari atas batu itu hingga menyebabkan patah tulang. Mungkin di bagian kaki. Batu itu ada lumutnya atau apa mungkin ya? Mungkin bisa jadi seperti licin gitu kan. Nah hingga akhirnya dibawa ke salah satu rumah sakit yang ada di Cianjur. Iya. Nah, dan dapat kabar lagi nggak lama kemudian dia meninggal. Gitu. Saya nggak tahu ya itu memang penyebab batu atau apa. Tapi kalau kita pikir kan itu batu yang dikeramatkan oleh warga setempat. Menurut dari
cerita masyarakat. Masyarakat mungkin bisa dipersepsikan sebagai kejadian itu kecelakaan atau ada hal mistis. Dari hal mistis itu. Gitu, ya. Karena di situ ada pohon yang dikeramatkan. Jadi masuklah gitu ya. Nah gitu. Karena memang posisinya berdekatan mungkin ya daripada kosong mungkin. Dah kita tempatin gitu. Terus ada kejadian apa lagi gitu? Dari pas si ini pemuda itu meninggal. Dari kejadian itu sampai saat ini belum ada kejadian lagi yang disebabkan mungkin disebabkan batu itu ya. Tahun berapa itu dan kira-kiranya? Kisaran kalau nggak salah waktu itu tahun 2007 apa 2006 sekitar masih tahun 2000-an ya? Nah, masih tahun 2000-an gitu kan. Baru-barulah gitu kan. Jadi dikait-kaitkan sama warga tersebut karena memang warga mempercayai bahwa batu itu dikeramatkan. Dan mungkin ada penunggunya, sosok penunggunya. Karena kan kenapa dikeramatkan? Soalnya dulu sempat bang, ada salah satu acara TV yang bernama acara TV si itu jalan-jalan lah gitu kan. Mister itulah gitu. Kembali ke laptop. Ya itu acara itu. Jadi dulu itu narasumbernya itu sempat uji nyalinya itu pertama-tama sih di pohon beringin dulu. Di pohon beringin dulu. Pas dia ada itu ya, ada syuting dia ada syuting di situ. Memang menuju lokasinya ke situ, Peredang ini gitu kan. Nah dulu si narasumbernya ini pertamanya itu di bawah pohon beringin dulu, Bang. Uji nyalinya itu di pohon beringin dulu. Dia memang menemukan hal-hal yang aneh, suara-suara yang aneh, makhluk-makhluk yang memang kelihatan, tapi dia kuat di situ. Di situ kuat ya. Menghadapi makhluk astral gitu ya. Menghadapi makhluk astral yang menunggu pohon itu, dia kuat. Tapi yang keduanya, dia orang yang sama juga ya. Nah dia pindah ke bawah batu itu. Tepatan di samping batu itu. Pindah lokasi aja gitu kan, karena yang satu udah terlewati lah rintangannya. Kuat lah ya, nggak lambai-lambai gitu, nggak main-main. Nah, yang kedua tuh posisi di samping batu itu dia batu ya. Di situ, nah di situ yang katanya menurut orang yang si uji nyalinya itu, peserta uji nyalinya itu, aura mistisnya itu lebih tinggi, lebih besar begitu kan dari si pohon beringin. Lu ada di lokasi itu? Kalau saya dulu itu waktu pas ada syuting itu saya lagi di Jawa. Lagi di luar kota. Itu menurut teman-teman nih. Menurut teman-teman nonton banget, teman-teman juga ngirim, "Bro, nih gitu kan. Lagi syuting gini-gini kampung kita gitu kan. Terkenal." Karena ada si gitu. Itulah gitu kan di situ. Makanya masyarakat setempat semakin mempercayai bahwa benda itu ya sebuah batu itu memang ada. Tinggal kita gimana menyikapinya ya. Bagaimana kita menyikapinya. Sampai sekarang zamannya udah modern lah, mungkin orang sekarang lebih udah nggak takut lagi dengan hal itu ya. Nggak takut lagi. Bahkan sekarang teman-teman boleh mungkin kalau seandainya mau berwisata atau teman-teman ke Cianjur, boleh mampir sekarang ke Lendang Cirumput. Jadi udah jadi tempat wisata. Udah tempat wisata sekarang. Boleh tuh. Boleh kapan-kapan ya. Gitu kan. Jadi dulu kan kalau dulu nggak ada warung, nggak ada ini kan, masih kosong lah. Masih gitu kan. Kayak hutan lah. Kalau sekarang kan fasilitasnya memang udah dibenahin. Udah dipegang Pemprov ya. Udah dipegang sama Pemprov Cianjur gitu kan. Bahkan fasilitas itu udah lumayan ada lah, kayak semacam kolam renang, jajanan banyak, kayak warung di situ udah. Jadi terkesan angker itu udah nggak ada. Udah nggak ada, kesan angker itu udah nggak ada. Zaman sekarang udah zaman modern udah nggak ada. Gitu. Paling nggak ya adalah cerita mistis dari desa tersebut, masyarakat tersebut ya. Iya betul. Terus dari cerita di situ ada nggak cerita yang di masih daerah Cianjur lah, di situnya ada cerita nggak? Iya, kebetulan
saya dulu sempat mengembara ke daerah Cianjur Selatan. Jauh dari Jauh tempat dari tempat Cianjur saya itu mungkin kisaran antara 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam ya. Nah, daerah Cianjur Selatan. Tepatnya sih di daerah Jayagiri. Desa Jayagiri, bertepatannya di situ. Itu sama halnya dengan kasus yang di Ledeng itu, yang pohon beringin nggak bisa ditebang. Halnya sama dengan itu. Kalau di sana pohonnya itu pohon puspa. Pohon puspa. Pohon puspa. Gua kayaknya belum pernah melihat tuh pohon puspa. Itu bentuknya seperti apa sih pohon puspa? Kalau puspa itu bentuknya itu tinggi. Dia tekstur badan itu tinggi. Tapi besar ya. Diameter besar, teksturnya tinggi. Tinggi lah gitu kan. Pohon puspa namanya. Dan cerita misteri lagi, keanehan lagi nih ya. Jadi pohon itu bahkan saya sendiri pernah melihat. Saya di sana itu kisaran antara 6 tahun tinggal di sana. Tinggal di tempat tersebut. Di desa ceritanya itu mengembara di sana lah gitu kan. Kisaran 6 tahun misalnya. 6 tahun ya. Nah, jadi bergantinya musim itu bisa berubah-berubah daunnya itu. Daunnya itu bisa berubah-berubah. Contoh misalkan kalau lagi musim hujan, daunnya itu hijau. Hijaunya itu beda lah antara hijau kayak hijau padi, hijau rumput-rumputan hijau. Ini dia hijaunya itu kayak semacam hijau inilah apa namanya? Hijau-hijau gini lah. Lebih dari ini, Bang. Lebih jadi mengkilat lah gitu kan. Mengkilat. Nah, kalau berganti musim lagi ke musim kemarau, dia warnanya itu kuning. Kuning ini dia warnanya. Nah, itu kita satu keanehan. Dan lokasinya pohon puspa ini adanya di atas kali. Di atas kali besar. Nama kalinya apa aja? Nama kalinya itu kalau warga setempat menjulukinya Kali Cibala. Kali apa? Cibala. Nah, tapi di kali itu ada satu satu lokasi yang memang dipercayai banyak penunggunya. Namanya itu Lewi Bunder. Jadi si kali itu kan panjang, ketemu sama Lewi Bunder. Jadi posisinya Lewi itu bulat, tapi gede. Pusaran ya. Kayak pusaran gitu. Dulu pernah diteliti sama warga setempat. Mungkin penasaran ya, seberapa dalam sih kali itu? Kedalaman itu seberapa berdalam sih? Pernah sampai menurut cerita, kalau saya sendiri sih pribadi belum nggak ngelihat ya, karena memang peneliti itu sebelum saya kesana meneliti dari cerita warga setempat, dulu sempat menebang pohon bambu. Pohon bambu kan tinggi itu, pernah dulu tuh dicelupin ke situ. Itu masih dalam. Enggak sampai ke dangkalnya. Masih dalam gitu. Akhirnya dicabut. Dan satu orang lagi di sana saya dapat cerita dari satu, mungkin kalau dibilang juru kunci ya. Memang satu-satunya orang yang berani berenang di situ, nyari ikan di situ. Katanya menurut beliau kali ini kalau di atas airnya itu kenceng, yang walaupun muter biasa gitu kan. Tapi di bawah dia kayak pusaran air yang memang muter besar. Itu penelitian. Udah ada korban kah atau di situ ada cerita gitu? Kalau cerita mistisnya korban sempat ada cerita. Jadi dulu itu kan di sana tuh banyak orang yang mempercayai ikannya banyak. Ikannya tuh banyak. Jadi setempat itu sering mencari di situ ya. Jadi dulu tuh sempet gini, ada orang yang selamat juga dari situ. Jadi orang itu lagi mancing ikan di situ. Ya biasalah sambil bicara sama teman-temannya, karena ada satu orang, waktu itu ada 4 orang. Bicara sama teman-temannya. Akhirnya si kailnya itu, pancingannya itu nyangkut di mungkin ada ranting atau apa gitu. Pokoknya intinya nyangkut aja. Nggak bisa ditarik. Nah, dia nyelupin tangan ke bawah. Dia nggak bisa karena di mana ini mungkin jauh ya. Nah, dia turun setengah badan. Nah, menurut dia itu
dia tuh ke bawah. Jadi kayak ada yang narik, ketarik gitu kan. Pokoknya katanya intinya tuh di kakinya itu kayak berasa ada yang megang terus narik. Tapi akhirnya dia bisa selamat. Alhamdulillah bisa selamat. Tapi ketarik di pusaran itu. Mungkin, tapi kalau kata orangnya kayak ada yang megang gitu kakinya itu gitu kan. Tarik, tapi alhamdulillah dia bisa selamat. Mungkin karena Allah meridhoi mungkin ya. Tapi sebelumnya itu, kejadian itu ada juga halnya kasusnya sama seperti itu. Kasusnya sama seperti itu gitu kan. Lagi mancing nyangkut, nah kalau itu udah nggak kelihatan lagi. Bahkan itu warga setempat. Nggak ketemu? Enggak. Oh udah langsung. Nggak ada ketemu. Langsung hilang. Langsung hilang itu aja. Serem juga ya. Jadi untuk pohon tersebut masih adakah sampai sekarang? Nah, untuk pohon itu dulu sempet ada 3 orang yang coba Menebang pohon ini. menebang pohon itu. Yang pertama, menebang pohon itu sama kayak kejadian yang di Lenteng itu. Pas ditebang itu keluar darah. Sama keluar darah gitu kan. Ya, nggak bisa ketebang karena masih itu nggak masuk kan, nggak maju-maju. Nggak sanggup, meninggal. Yang kedua, nyoba lagi yang menebang beda. Jadi pas pada saat udah nyampe ke lokasi, dia nebang, nggak keluar darah, tapi si mata gergajinya itu patah terus, putus terus, sampai 3 kali ganti. 3 kali ganti, putus terus. Iya, 3 kali ganti putus terus. Nah, sampai setelah itu mungkin si juru kunci di situ ya, yang dipercaya juru kunci di situ, ya ngumpullah warga di situ, kumpul gimana caranya ini mau ditebang, caranya gimana. Nah, di situ ada salah satu orangnya itu tetangga kampung, Paranormal ya. Paranormal. Jadi beliau itu memindahkan sesuatu yang ada di dalam pohon. Hal-hal goibnya itu dipindahkan dulu gitu kan, dengan media yang dia punya. Kalau dari dengar cerita sih katanya menyantapal jin yang gede itu harga berapa juta ceritanya. Jadi akhirnya dipindahkan sosok makhluk ini tuh dipindahkan ke tempat lain. Masih daerah situ atau? Masih daerah situ. Masih di Cianjur lah ya? Masih di Cianjur, masih di Desa Jayagiri itu. Masih di situ. Nama lokasinya Cadas Gantung. Cadas Gantung. Jadi yang dipindahkan, kalau menurut cerita itu yang dipindahkan ada banyak. Bukan hanya 1 atau 2, banyak. Dari mulai genderuwo, putih yang berbaju merah, banyak lah kayak gitu, kayak kalau orang sana bilang kayak orang wewe. Ada yang maaf kayak udaranya panjang. Pindahkan lah ke Cadas Gantung itu. Dipindahkan ke Cadas Gantung, paranormal tersebut. Akhirnya bisa ketebang. Pohon itu bisa ditebang setelah sosok itu dipindahkan. Oh iya, oke. Tapi anehnya lagi, si pohon itu tengahnya itu bolong, nyampe atas tuh bolong. Maksudnya bolong di tengah? Bolong tengah, jadi bukan daging semua, emang bolong kan? Oh, berarti cuma lapisan tapi di tengahnya aja, tapi tengahnya bolong. Anehnya di situ. Saya sendiri pernah melihat itu, pohonnya itu masih ada sekarang di sana. Masih ada pohonnya. Tapi udah ketebang. Udah ketebang posisinya, tapi masih ada. Tergeletak gitu kan, karena memang nggak bisa ditebang, nggak ada yang mau. Apa gitu kan? Tapi ada nggak untuk sekarang ini, ada nggak masyarakat setempat itu yang diganggu atau masih ada diganggu lah, kan katanya udah dipindahkan, apa masih ada yang diganggu atau gimana? Kalau untuk diganggu banyak warga setempat. Jadi ceritanya ada satu kampung namanya Kampung Hilir. Masih dekat desa itu? Masih dekat. Satu desa bahkan. Satu desa cuma beda kampung aja. Oh, beda kampung. Nah, kampung ini Tutugan, kampung ini Hilir. Nah, jadi kalau dari kampung Tutugan untuk jalan ke Hilir, itu melewati jalan setapak itulah. Jadi cuma satu hanya satu motor aja lah. Itu ya.
walaupun ada papasan motor nggak bisa. Nggak bisa. Memang buat khusus satu motor itu. Nggak ada jalan lain lah. Nggak ada jalan lain. Muter, memang ada. situ-situ aja. Untuk menembus desa ke desa ya. Kampung-kampung. Kampung-kampung. Nah, di situ tuh ada satu warga, bahkan itu warga itu saudara saya sendiri. Saudara dari bapak gitu kan. Dia tuh mendengar bahwa di Cadas Gantung itu ramenya itu ya kayak semacam orang-orang kedumel gitu lah, ya mungkin ada makhluk yang nggak seneng lah gitu kalau pindahin ke situ dari udah nyaman-nyaman suruh pindah gitu kan, mungkin beradaptasi di tempat baru gitu kan. Kenapa bisa dibilang Cadas Gantung? Karena posisinya dia tuh batu tapi gini nih, jadi ada cowok gitu. Cowok ini jadi menggantung aja, tapi di atas ada tanah, nggak amruk. Anehnya di situ nggak amruk. Nah makanya dibilang jadi kayak tebing gitu. Kayak tebing tapi gini nih, lengkung gini. Nah, ini buat jalan kita. Di situ dan di Cadas Gantung itu terdapat sebuah pohon bambu hitam. Bambu hitam. Baru tahu ada bambu hitam. Teman-teman mungkin pernah melihat bambu hitam gitu. Gue belum pernah sih. Paling bambu hijau, kuning lah. Nah, jadi konon menurut warga setempat itu di pohon bambu itu memang ada suatu sosok. Sosok. Berarti ada lagi yang menempati gitu. Ada menempati. Baru gitu. Gitu kan. Kayak dia nggak nyaman mungkin. Nggak nyaman. Gitu di pohon bambu itu. Jadi sosoknya itu kalau menurut cerita warga setempat sih semacam kakek-kakek. Berubah-ubah. Kadang kayak kakek, kadang ya ada juga yang semacam genderuwo, kadang ada juga yang putih, pocong, kalau bisa itu pocong. Iya. Dari bambu. Oke. Tapi sekarang tempat itu udah nggak seseram seperti dulu. Awal-awal nggak seperti seseram awal-awalnya waktu pas di Medi ini. Iya, masih si pohon puspa ini ya. Jadi sekarang lebih aman lah istilahnya, lalu lalang lebih banyak gitu ya. Lebih aman lah gitu kan. Nyaman juga kali ya. Oke Den, terima kasih buat cerita ya, sama-sama ini. Mungkin teman-teman yang nggak tahu menjadi tahu dari informasi Dendi, dia sebagai warga Cianjur, ya kan? Dari cerita dari mata air Cirumput sampai ke Cianjur Selatan itu. Oke teman-teman, jika kalian punya cerita misteri di daerah tersebut, bisa tulis komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.